Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih kepada kelas 10 angkatan 60 Semansa 2020 yang sudah mengerjakan ulangan harian secara jujur dengan beberapa tugas yang saya berikan juga dijalankan dengan baik. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal anekdot yang sudah dibuat ulangan kemarin ya. Apabila nanti Anda lihat ada kesalahan dalam kunci jawabannya, Anda bisa japri saya tentang hal tersebut dan Anda bisa protes dengan hal tersebut. Langsung saja kita cek di halaman pertama, di soal nomor pertama. Kita bacalah kutipan teks berikut. Seorang terpidana mati ditanya oleh petugas pelaksana eksekusi, "Apakah keinginan terakhir Anda?" Sang terpidana menjawab, "Saya hanya berharap agar hukuman ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan bisa membuat saya jera melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang." Oh, bukan dating ini ya, datang. Ceritakan ulang dari anekdot tersebut mengandung amanat apa? A. Yang pertama, sering-seringlah bertanya. B. Selalu berpikiran tentang masa depan. C. Optimisme merupakan sikap yang baik. D. Hargailah keinginan orang lain. Dan E. Belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Oke, secara tidak langsung sebenarnya dalam bahasa kaidahnya, kiasan dari anekdot ini memiliki makna yang sangat bagus sekali, bahwa kita harus memberikan suatu pelajaran bagi dia sendiri. Pertanyaannya adalah, yang menjadi permasalahan di sini lucunya adalah dia membuat gini, dan bisa membuat saya jera melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang. Padahal dia tinggal eksekusi mati ya kasarannya ya. Nah, tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain sih sebenarnya. Di sini adalah poin terutamanya. Nah, kalau kita berbicara tentang poin terutama ini, ada beberapa kiasan yang diangkat. Kiasan yang pertama adalah kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan apa yang terjadi. Hukuman itu kan dijadikan suatu pelajaran karena kesalahan. Nah, tapi juga di sini bisa membahas tentang yang namanya optimisme. Sudah tahu mau mati masih optimis kan gitu. Ya bisa. Tapi, nah ingat, kita kembali lagi ke strukturnya, kembali ke suatu kaidahnya, bahwa kaidah yang benar bukan optimisme, tapi sesuatu hal yang nyata-nyata terpampang di dalamnya. Maka dia akan menjelaskan bahwa di sini dia berharap hukuman itu bisa menjadi pelajaran bagi saya. Karena apa? Karena hukuman adalah suatu hal yang dilakukan bagi pelanggar suatu kebijakan. Nah, hukuman itu akan menjadi suatu menjadi suatu pelajaran. Nah, karena apa? Karena dia melakukan suatu kesalahan. Jadi dari data yang kita bisa lihat, yang paling benar itu adalah E, belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan, bukan yang C ya. Padahal C ini hampir benar ini. Yang D ini hargailah keinginan orang lain. Nah, kalau hargailah keinginan orang lain ini menjadi subjek. Subjeknya apa? Subjeknya bagi si petugas pelaksana eksekusi. Padahal yang di sini diangkat adalah objeknya seorang terpidana mati itu sendiri. Begitu. Jadi Anda harus betul-betul melihat fokusnya kemana. Next, nomor 2. Seorang dokter muda masuk ke dalam ruang operasi di salah satu rumah sakit. Di ruang tersebut, ia mendapati seorang pasien berwajah pucat karena takut dioperasi. Dokter bertanya kepada pasien, "Apa yang sedang Anda rasakan?" Pasien menjawab, "Saya merasa sangat takut, Dok." Dokter berkata, "Apa yang Anda rasakan saat ini sama dengan apa yang saya rasakan. Kita sama-sama baru masuk ke ruangan ini untuk pertama kalinya." Luar biasa sekali ya. Jadi seorang dokter muda ini nanya kepada pasiennya bahwa pasien ini kenapa kok pucat. Oh, ternyata dia merasa takut. Ternyata dokter itu juga merasakan hal yang sama. Karena apa? Karena baru pertama kali masuk ke ICU. Humor dalam anekdot tersebut terletak pada, nah, coba kita lihat dari kata ini, semua ini masuk dalam hal yang bisa kita katakan adalah hal yang biasa. Apabila kita ke rumah sakit lalu ditanya dokternya, "Kamu kenapa? Sakit apa? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu pucat?" Itu kan hal yang biasa ya. Tapi yang membuat humor di sini adalah masuk ke dalam krisisnya.
dan masuk ke dalam krisis, masuk ke dalam reaksi dalam anekdot tersebut. Apa reaksinya? Kita sama-sama baru masuk ke ruangan ini untuk yang pertama kalinya. Jadi secara tidak langsung yang membuat humor itu adalah dokternya. Coba kita lihat di sini, cari yang ada kata dokternya. Rasa takut yang dialami pasien. Oke, ini salah, karena yang kita angkat adalah dokternya, objeknya. Yang C, dokter dan pasien sama-sama takut. Benar, dokter sama pasien sama-sama takut. Oke, yang C kita masukkan dulu. Yang D, ruangan operasi yang menakutkan. Ini masuk ke latar. Latar masuk ke abstraksi. Next, yang terakhir adalah operasi akan segera berlangsung. Ini masuk ke orientasi. Nah, secara dia ada langsung ada dua nih, dokter dan pasien yang sama-sama takut, lalu rasa takut yang dialami oleh dokter. Nah, pertanyaannya adalah yang kita angkat di sini adalah reaksinya, bahwa dokter dan pasien sama-sama takut, memang dua-duanya takut, tapi rasa takut pasien itu adalah hal yang wajar. Rasa takut pasien adalah hal yang wajar, sedangkan yang membuat itu humor karena dia adalah humornya, maka diangkatlah bahwa rasa takut yang dialami dokter itulah yang membuat hal ini lucu, seperti itu. Jadi yang diangkat ini bukan dari rasa takut antara dokter dan pasien yang sama-sama gitu. Jadi jawabannya adalah B. Next, berikutnya nomor 3. Di sebuah kantor, bos sangat marah kepada sekretaris barunya karena ia mengabaikan setiap telepon yang berdering. Bukan bordering ini ya, berdering. Katanya kesal. Baiklah, jawabnya. Tetapi rasa jadi konyol. 9 dari 10 telepon yang masuk adalah untuk Anda. Ceritakan dari aja seminggu humor iwaknya kayak semua tuh. Kelihatan semestinya dia pustaka. Oke, di sini bagian rumpang. Nah, rumpang itu apa? Rumpang tuh titik-titik ini. Ini sudah ada ya, dari sistem soal seperti ini sudah kayak dari kelas SD sudah kelihatan bahwa kita akan mencarikan bagian rumpang. Oke, kalau kita lihat di sebuah kantor, bos sangat marah kepada sekretarisnya. Ini adalah masuk ke dalam bagian abstraksi di sebuah kantornya. Ini adalah abstraksi di mana dia menentukan latar. Lalu bos sangat marah di sini masuk ke dalam orientasi, mengabaikan setiap telepon yang berdering. Nah, sekarang kita lihat di sebuah kantor, bos sangat marah kepada sekretaris barunya karena dia mengabaikan setiap telepon yang berdering. Berarti karena dia di sini tentang orientasinya, bos sangat marah kepada sekretarisnya, maka secara tidak langsung di sini ini masuk ke dalam bagian orang yang mengatakan itu adalah bos ini, bukan sekretarisnya. Kenapa? Karena itu adalah imbas dari orientasinya. Itu dijelaskan dengan ada tulisannya katanya kesal, yang berarti di sini adalah masuk ke keterangan. Keterangan apa? Keterangan dari sikap bos itu sendiri. Maka di titik-titik ini yang ngomong adalah bosnya. Coba kita masukkan di A. Bos sangat marah pada sekretarisnya karena mengabaikan telepon yang berdering. Silakan Anda masuk, katanya kesal. Silakan Anda masuk, tidak perlu kesal. Ya kan? Yang coba ya kita yang C. Anda harus lebih rajin. Ini oke, Anda harus lebih rajin, katanya kesal. Karena apa? Karena sekretarisnya nggak rajin ya, karena nggak pernah mau angkat teleponnya. Bahas ini, pertanyaannya adalah rajin ini lebih ke sikap. Maksudnya, misal dia tidak mencuci piring, tidak mengerjakan tugas segala macam. Jadi sifat dari rajin ini bukan tentang suatu hal yang tidak dilakukan sekretarisnya, tapi melalui sikap dari sekretaris itu sendiri. Entah dia malas, entah dia tidak mengerjakan tugas, segala macam. Lebih ke karakternya si sekretarisnya. Yang di D, ketuk pintu dulu sebelum masuk. Nah, ini nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena nggak ada hubungannya sama ketuk pintu ya. Kita nggak bahas tentang ketuk pintu. Yang berikutnya adalah E, biarkan telepon itu berdering. Nah, ini ada kebalikannya malahan. Kenapa kebalikannya? Karena yang jadi permasalahan di sini adalah si sekretaris tidak menjawab teleponnya, mengabaikan, dan itu membuat kesal si bos. Gak mungkin bosnya bilang biarkan telepon itu berdering kan. Maka dari di sini kita ngambil yang namanya substitusi. Substitusi itu kalau matematika ya. Saya malah lebih menjelaskannya enaknya itu mengambil yang namanya eliminasi. Eliminasi itu apa? Menghilangkan beberapa jawaban yang tidak masuk akal. Nah, kita eliminasi A.
kita eliminasi C karena tidak berhubungan dengan karakter. Kita eliminasi D karena nggak nyambung. Dan kita eliminasi E karena itu kebalikannya dari kekesalan simbol. Maka jawaban yang benar adalah B. Sistem yang digunakan adalah eliminasi. Oke, saya nanti di video berikutnya mungkin akan menjelaskan bagaimana sih cara melihat salah satu contoh-contoh pembuatan soal itu. Jadi soal itu cara mengerjakannya bisa pakai metode apa saja. Salah satunya adalah metode eliminasi. Next, kita masuk ke nomor 4. Soal ini untuk nomor 4 dan sampai nomor 7 ya. Konon otak orang Indonesia sangat digemari dan jadi rebutan di antar calon penerima donor otak manusia. Wis, di bursa pasar gelap harga otak Indonesia dikabarkan paling tinggi. Setiap ada persediaan hampir bisa dipastikan langsung laku terjual. Orang-orang pun heran, mengapa bukan otak Yahudi yang terkenal cerdas-cerdas itu yang diburu? Mengapa bukan otak Jepang yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang teknologi yang diperebutkan? Atau mengapa tidak orang Cina yang dikenal luas lihai berbisnis? Mengapa justru otak Indonesia? Setelah dilakukan semacam penelitian, ternyata persepsi para penerima donor otak dalam menentukan pilihan bukan standar umum seperti asumsi di atas. Jawab mereka, habis otak orang Indonesia rata-rata masih mulus, soalnya jarang dipakai. Secara tidak langsung ini menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu tidak pernah menggunakan otak kita. Wah, luar biasa ini menghinanya ini. Kita langsung masuk ke soalnya. Menurut anekdot di atas, mengapa otak orang Indonesia diburu oleh para calon penerima? Nah, langsung saja. Jadi dia ditanya adalah inti dari nomor 4. Nomor 4 itu menanyakan inti kenapa otak Indonesia diburu, dan jawaban intinya adalah di akhir. Kenapa otak diburu? Nah, setelah dilakukan semacam penelitian, ternyata persepsi para penerima donor otak dalam menentukan pilihan tersebut bukan pada standar umumnya, bukan standar dari kepintaran, standar dari teknologi, standar dari berbisnis, tapi dari apa? Habis otak orang Indonesia rata-rata masih mulus. Kenapa? Karena jarang dipakai, nggak pernah mikir. Nah, secara tidak langsung kita lihat yang mana masuk ke dalam analogi yang saya biru ini. Oh, ternyata yang kita bisa lihat adalah yang di B. Karena orang Indonesia mulus dan jarang dipakai. Jadi gampang, tidak ada perubahan dalam sistemnya. Langsung saja. Gampang menurut saya ini. Nomor 5. Saya spasi dulu biar gampang. Oke. Aspek lucuan dan sekaligus sindiran pada tes anekdot tersebut adalah, nah ini sama. Kalau kamu jawabnya ini B, maka kamu akan bisa jawab ini B juga. Kenapa? Karena aspeknya sama. Kalau saya bilang apa? Pokok masalahnya adalah otak Indonesia mulus dan jarang dipakai. Sedangkan itu juga lucu gitu. Nah, itu hal yang membuat boomnya anekdot ini, teks anekdot ini adalah hal tersebut. Jadi kelucuannya itu ada di akhir. Maka ditanya aspek kelucuannya adalah otak orang-orang Indonesia rata-rata masih mulus dan jarang dipakai. Sama jawabannya. Mungkin ini menjadi suatu gambaran buat kalian semua. Tidak semua jawaban itu harus diulang-ulang dalam pembacaannya. Cukup kamu baca sekali, kamu bisa memahaminya sih sebenarnya. Jadi 5 itu jawabannya adalah B. Next, nomor 6. Maksud dari sindiran anekdot di atas adalah, nah, karena kita masuk ke sindiran, maka kita harus melihat dulu yang akhirnya itu apa. Rata-rata mulus soalnya jarang dipakai. Secara tidak langsung orang Indonesia jarang berpikir, kan gitu ya. Coba kita lihat jawabannya, adakah? Oh benar tuh, ada tuh. Orang Indonesia rajin berpikir, sudah nyata tidak mungkin. Orang Indonesia rajin merawat otak, tidak mungkin. Orang Indonesia rajin belajar, tidak mungkin. Orang Indonesia malas bekerja. Nah, ini bisa mungkin, tapi yang difikirkan bukan dari sistem bekerja secara. Nah, bekerja berarti sistemnya aktif dan melakukan sesuatu. Sedangkan orang Indonesia malas berpikir, condong kepada objek yang diangkat. Karena apa? Karena jarang dipakai, itu adalah suatu kiasan bahwa orang Indonesia malas berpikir. Seperti itu. Jadi itu adalah suatu kiasan. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Amanat yang tersirat dalam teks anekdot di atas adalah, nah, amanatnya apa? Ya gampang kan? Amanatnya orang Indonesia, kalau kamu menjadi orang yang Indonesia yang benar, maka kamu harus menggunakan otak kamu dalam berpikir. Seperti itu kan? Coba kita lihat.
Rajinlah bekerja. Bukan tentang bekerja. Bukan tentang bekerja, sekali lagi. Antara tinggalkan sifat malas, bukan dari sifatnya ya. Bekerja dan malas itu adalah sifat, bukan dari objek yang kita angkat. Karena objek yang kita angkat adalah tentang berpikir. Berikutnya C, seharusnya kita malu dengan negara lain. Ya memang seharusnya kita malu dengan negara lain. Kenapa? Karena kita tidak seperti mereka dalam menggunakan otak kita. Ini kita C ini bisa masuk kok menurut saya. Yang berikutnya D, kita harus mengasah pikiran kita agar menjadi negara yang maju. Ini lebih motivasi kalau menurut saya sih. Jadi amanat itu bisa dikatakan adalah hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, sekarang kita cek dulu yang D, yang E terakhir. Kita harus rajin bekerja dan belajar dari negara lain. Nah, ini masih antara dua-duanya. Maksudnya apa? Rajin bekerja ini tidak masuk konteks. Kita harus rajin bekerja, jadi kita tidak masuk konteks. Jadi ini tidak masuk konteks. Nah, jadi dari eliminasi di atas, eliminasi dari 5 jawaban ini, kita mendapatkan 2 jawaban. Jawaban yang pertama C, yang jawaban kedua D. Nah, seharusnya kita kita malu dengan negara lain. Benar, tapi itu amanat. Hal yang bisa kita ambil pelajaran. Apakah kita malu, sudah kita diam saja? Kan gitu ya. Amanat itu kan hal yang kita perubahan, hal yang kita rubah itu apa? Kalau kita malu, kita ngapain kan gitu. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu dampak dari anekdot di atas. Dampaknya kita malu. Oke, kita malu. Tapi apa yang kita lakukan? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kecuali sini ditanya respon apa yang tersirat dalam tes tersebut. Maka jawabannya ada C. Seharusnya kita malu dengan yang lain. Kenapa? Itu respon ya. Seharusnya kita malu dengan yang lain, ini adalah suatu respon dari hal tersebut, atau dalam artian kita masuk ke koda. Nah, yang lebih tepat adalah kita harus mengasah pikiran kita agar menjadi negara yang maju, seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Next, kita masuk ke nomor berikutnya. Ntar dulu, ini ada apa nih tulisannya acak-acakan gini. Oh, kita spasi dulu. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang dapat dikembangkan untuk menulis anekdot di atas. Oh, berarti ini masuk ke dalam strukturnya. Jadi kalian harus mengetahui dulu struktur dari anekdot itu. Apa aja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Oke, coba kita bahas dulu ya. Suatu hari si Otong berjalan-jalan berjalan-jalan di taman kota. Saya kok nggak ya. Berjalan-jalan di taman kota. Ini masuk ke abstraksi ya. Si Otong baca tulisan fasilitas bersama, mari kita jaga. Ini masuk ke krisis. Si Otong ini orientasi, maaf. Nomor 3, si Otong mengambil baut sebuah bangku taman yang terbuat dari besi. Oke, ini masuk ke orientasi masih. Jadi 1 ini abstraksi, 2 sama 3 masih orientasi. Nomor 4, polisi Pamong Praja mengetahui perbuatan Otong dan menegurnya. Ini masuk ke krisis sebentar lagi nih. Terbukti si Otong sudah mampu mengumpulkan baut 1 karung kresek yang diambil dari fasilitas umum. Krisis. Ini masuk ke krisis kan, berarti kan? Kita hapus dulu. Fasilitas umum. Nomor 6, si Otong kaget ketika ditegur oleh Pamong Praja dengan mengatakan, di situ ada tulisan. Di situ kan ada tulisan, Pak. Jadi saya berusaha mengamankan baut yang mau lepas, Pak. Polisinya geram dengan mendengar jawaban Otong. Polisi menggelengkan menggelendeng Otong ke bukan menggelendeng ya. Kayaknya apa ya tepatnya? Menyeret aja sudah. Menyeret paksa Otong ke mobil keamanan. Nah, struktur reaksi dalam anekdot tersebut dapat dikembangkan dengan peristiwa apa? Nah, yang ditanya adalah reaksinya. Ayo kamu. Kalau kita berbicara tentang reaksi, maka kita harus berpikir bahwa yang mana krisis, yang mana reaksi. Oke. Kita ingat tadi itu. 1 berarti abstraksi, 2, 3 masuk orientasi, polisi Pamong Praja menegur itu masuk ke kemana?
ke krisis. Terbukti si Otong mengumpulkan fasilitas umum, ini masuk ke krisis. Nah, jadi apa reaksinya? Reaksinya 6 dan 7 dan 8 adalah koda. Jawabannya adalah 6 dan 7. Oh, jawabannya semua seperti itu. Berikutnya adalah orientasi. Struktur orientasi dikembangkan. Nah, saya tak kasih tahu. Suatu hari masuk ke abstraksi. 23 orientasi, ya kan? D23. Benar. Berikutnya nomor 10, judul yang sesuai untuk anekdot yang dikembangkan pada dasar adalah baut si Otong. Oke, ini masuk. Karena apa? Nah, ingat. Judul dari sebuah anekdot itu harus hal yang lucu dan fokus kepada objek. Objeknya apa? Objeknya adalah si Otong dan baut. Coba bayangkan, fasilitas bersama, mari kita jaga. Ini adalah salah satu kampanye dari taman tersebut. Nah, baru Otong mengambil bautnya satu persatu. Kenapa? Karena di tulisan itu mengatakan berusaha untuk mengamankan baut yang mau lepas, Pak. Karena apa? Karena dia menjaga baut itu, seperti itu. Jadi ini kesalahpahaman sebenarnya. Nah, apakah boleh nuliskan yang lain? Oke, cuman dalam konteks apa? Kalau dalam konteks narasi, maka atau konteks cerita yang berhubungan dengan eksposisi atau observasi, maka saya mengambil A. Mengapa menjaga fasilitas umum itu lebih ke publik dan lebih ke baku sih menurut saya. Kalau saya tulis berjalan-jalan di taman kota, sepertinya itu dalam bahasa narasi ya, cerita-cerita narasi. Memanfaatkan fasilitas umum ini sebenarnya bagus, memanfaatkan fasilitas umum. Tapi ini lebih ke masih ke objektif ya. Dia tidak terlalu pas kalau di dalam anekdot itu. Baut si Otong menurut saya ini pas. Kenapa? Karena ini adalah objek yang diangkat, sedangkan Otong adalah orangnya, subjeknya. Dan si Otong dan polisi Pamung Praja ini masuk ke dalam kisah narasi. Kisah narasi kayak kisah cerpen atau hikayat gitu ya. Maka coba kamu lihat kalau hikayat dan cerpen itu, dia lebih ke seperti ini. Misalnya buaya dan kancil, si buaya dan si kancil, atau si putri dan si buruk rupa, seperti itu biasanya. Dia lebih ke perbandingan dari segi karakternya. Sedangkan kalau dari anekdot, dia lebih ke objeknya apa, lalu siapa yang melakukan objek tersebut. Ini agak sulit ini nomor 10 ini kalau kalian nggak benar-benar melihat secara transparan atau dibaca berulang-ulang kalau menurut saya sih. Ya mudah-mudahan kalian bisa tahu lah maksudnya apa. Next, berikutnya nomor 11. Teks pertama, seekor kutu tinggal pada tanduk banteng. Setelah ada di sana sekian lama dan merasa ingin pindah, dia kemudian bertanya pada banteng, apakah sang banteng memang ingin pindah? Aku tak tahu kapan kau datang, jawab si banteng. Kurasa aku pun tak perlu memberi peringatan saat kau pergi. Yes, berat. Berikutnya teks yang kedua, sejak bertemu dengan dia, hidupku menjadi lebih berarti. Setiap hari aku mendapatkan wejangan-wejangan darinya. Wejangan. Salah satunya adalah wejangan bagaimana cara menikmati hidup agar tidak tamak dan selalu bersyukur. Seandainya bisa, manusia pasti akan menggenggam dunia, katanya suatu saat. Teks yang ketiga, saudara-saudara yang saya hormati, beberapa hari yang lalu masyarakat sedang merayakan pesta demokrasi, memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Saya berharap siapapun menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berlapang dada untuk menerima segala kebijakannya. Yang termasuk teks anekdot adalah, ini nyata. Kenapa? Karena kalau dari teks ini 1, teks 2 dan teks 3 yang ada lucunya cuma teks 1. Nah, karena apa? Karena info materi dari teks itu adalah anekdot harus lucu. Dan teks 1 mengandung kiasan dan yang lucu. Sedangkan teks 2 dia malah ke narasi ya. Ini kayak novel. Nah, novel cerpen dia seperti itu, bertemu dengan kekasih dan segala macam. Sedangkan kalau yang di teks 3 ini lebih ke teks pidato. Maka kalau ditanya yang termasuk teks itu yang mana? Saya jawabnya teks yang 1. Next, berikutnya. Maaf, ada suara.
Nomor ini untuk nomor 12 dan nomor 13. Saya bacakan. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Pak, apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkan kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi," pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." KUHP, kasih uang habis perkara. Struktur isi terdapat dalam adalah, nah ini adalah salah satu teks anekdot ya. Nah tapi dia di sini tidak lengkap. Maksudnya tidak lengkap itu tidak rumpang. Kenapa bukan tidak rumpang ya? Maksudnya teks anekdot ini tidak lengkap, hanyalah potongan teks anekdot saja. Karena dia tidak menambahkan berikutnya. Kenapa? Coba kita lihat ya. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas memberikan kuliah hukum pidana. Suatu saat kelas biasa-biasa saja. Di sini adalah masuk ke latar kan? Nah, suasana kelas biasa-biasa saja. Ini masuk ke latar. Jadi masuk ke abstraksi. Oke, masuk ke abstraksi. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP?" Ini orientasi nih. Pak dosen tidak menjawab dan melainkan melemparkan kepada Ahmad. Ini masih ke orientasi. Jadi 2 dan 3 ini masih ke orientasi. Next yang berikutnya adalah saudara Ahmad. Coba jawab pertanyaan saudara Ali, kita dosen. Ini sudah mulai ke krisis. 5, dengan tegas menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Nah, ini masuk ke krisis. Jadi 4-5 krisis, 1 abstraksi, 2-3 orientasi, 4-5 krisis. Yang nggak ada apa? Reaksi dan koda. Mungkin saya akan tulis misalnya di sini kalau mau saya tambahkan contohnya nomor 6 misalnya. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Baru di sini pasti dosennya pun menjawab, "Sembarangan kamu." Misalnya gitu. Yang baru nomor 7-nya, dan suasana hening pun menjadi meriah karena polosnya Ahmad dalam menjawab pertanyaan dari temannya. Misalnya. Itu masuk ke koda. Nah, dari strukturnya ini sudah kita bisa lihat. Kita bisa masuk ke yang namanya eliminasi sekali lagi. Karena nomor 1 itu berhubungan dengan abstraksi karena dia membahas tentang yang namanya latar, maka kamu cari saja di nomor 12 ini yang mana ada abstraksinya dulu. Ternyata kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Jadi yang pertama apa? A. Yang berikutnya apa? D. Yang lainnya nggak ada abstraksi. Jadi sudah nyata jawabannya kalau nggak A, D. Berikutnya apa? Koda di akhir dan nggak ada kodanya. Jadi yang benar adalah abstraksi, orientasi, dan krisis. Gampang sekali soal ini. Next berikutnya, krisis dalam anekdot di atas tergambar pada kalimat. Kalimat kemana? Ini krisisnya. Udah kelihatan banget nih nomor 5. Jadi kelima. Next berikutnya, nomor 14 dan 15. Seorang duta dan malaikat berjalan-jalan di akhirat menuju indikator korupsi di negara-negara dengan putaran jam. Mereka berkeliling melihat jam korupsi di seluruh dunia. Sampai akhirnya duta itu bingung dan bertanya, "Kok sampai sekarang saya tidak melihat jam milik Indonesia? Apa berarti di Indonesia tidak ada korupsi sama sekali? Hebat juga ya pemimpin negara Indonesia, memang soleh." Gabriela kesal. Gabriela di sini malaikatnya. Bagaimana kamu itu sudah berjam-jam berjalan dengan saya masih tidak sadar juga. Lihat kipas angin yang saya bawa. Kalimat pertama pada tes tersebut belum memiliki kata dan petunjuk waktu. Kata dan petunjuk waktu yang tepat untuk melakukan tulisan adalah. Nah, saat dia langsung, saya juga agak bingung. Ntar dulu, saya baca dulu. Maksudnya apa ya? Saya nggak nyambung ini. Ini adalah kutipan teks anekdot dan dia belum sampai ke tahap krisis atau reaksinya kayaknya. Reaksinya belum masuk. Saya belum melihat sesuatu hal yang lucu di sini. Saya belum masuk ke yang lucu. Karena yang ditanya itu bukan dari kelucuannya, tapi yang ditanya adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi harus ada petunjuk waktu
ya kan? Ya, belum memiliki kata penunjuk waktu. Kata penunjuk waktu yang tepat adalah, nah, coba kita lihat di sini. Oke, yang bisa masuk mana? Di masa lampau. Di masa lampau itu nggak mungkin ya, karena dia tidak menceritakan tentang masa lalu ya. Pada zaman dahulu juga nggak mungkin, karena ini menceritakan tentang dongeng. Sebelumnya, coba kita masukkan. Sebelumnya seorang duta dan malaikat berjalan-jalan. Saya rasa juga nggak masuk, karena 3 ini adalah masa lampau. Maka yang masuk adalah 2, hari ini dan pada suatu hari. Oke, kenapa saya memilih pada suatu hari daripada hari ini? Karena menurut saya pribadi, suatu cerita itu dimulai dari hal ini. Nah, kenapa? Karena hari ini itu waktu juga, pada suatu hari juga berhubungan dengan waktu. Cuman kalau dari awal cerita, kalau hari ini lebih bukan ke awal cerita, tapi ini lebih ke bagian dari cerita. Biasanya awal cerita dimulai dari pada suatu hari. Sebenarnya pada suatu hari ini juga awal cerita yang agak begitu konteksnya rendah ya. Kalau saya sih lebih ke bahasa-bahasa novel. Contohnya misalnya apa? Coba kita lihat. Saya lebih sini misalnya apa? Misalnya pada suatu hari seorang duta dan malaikat. Mungkin saya ganti misalnya menjadi pada saat itu, bisa. Pada suatu saat, nah itu bisa, itu lebih masuk sih kalau menurut saya, karena pada suatu hari ini kayak cerita cerpen anak, tapi nggak masalah. Jadi di sini yang bisa benar antara A dan E. Cuman jika ditanya suruh milih yang mana, maka saya akan menjawab yang A. Kenapa? Karena A konteksnya berhubungan dengan cerita. Karena hari ini biasanya dipakai bukan di awal cerita, melainkan di tengah-tengah. Gitu. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini pakai soal yang sama seperti di atas. Pembetulan penulisan kata yang tepat dalam kalimat di atas terdapat pada mana di akhirat? Oh, ini nah, di akhirat. Ya, ingat ya, kita akan membentukkan suatu tulisan ya. Maka kita harus melihat dulu betul-betul apa saja yang ada di dalamnya. Kita lihat. Seorang duta dan malaikat. Benar ini, tidak ada kesalahan. Berjalan-jalan, apakah harus pakai tanda hubung? Benar. Berikutnya di akhirat. Oke. Nah, kenapa di akhirat? Wah, ini kenapa? Kayak dia besar ini. Dia kecil aja. Nah, kenapa dia harus dipisah? Contoh, pada saat kamu membuat hal semacam ini, kamu harus menambahkan. Jadi kalau saya tulis di sini ya, analisis aset. Analisis penulisan. Oke. Nah, pada saat kamu menganalisis sebuah penulisan, maka kamu jangan langsung menjudge itu hal yang salah. Tapi harus kamu tambahkan dengan beberapa kata-kata yang berbeda yang memiliki pola yang sama. Tujuannya apa? Agar kita bisa melihat benar apa enggak. Contoh ya, kita lihat di akhirat. Oke, nah di akhirat berarti adalah suatu objek, latar atau tempat, ya kan? Yang berhubungan dengan tempat. Maka kita cari dulu tempat. Kita cari sebuah tempat. Apa makna kata tempat? Kata yang berhubungan dengan tempat. Contoh misalnya rumah, iya kan? Sama kan? Rumah. Atau saya tambahkan lagi. Apalagi yang berhubungan dengan tempat? Misalnya apa ya tempatnya? Sekolah. Kan berhubungan dengan tempat ya semua ya. Nah, coba kita gabungin. Di rumah, di sekolah, kan nggak pantas atau nggak pas ya. Kenapa? Karena apabila ada di,
bertemu dengan tempat, maka di itu harus dipisah. Kenapa dipisah? Karena dia berhubungan dengan objek atau dikatakan nomina. Nah, sedangkan kalau verba itu digabung. Contohnya misalnya apa? Misal balas, ditambah di, nggak mungkin dipisah kan, dibalas nggak mungkin, tapi dibalas. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan verba. Lanjut apa lagi? Simpulkan. Nah, nggak mungkin disimpulkan kan, di spasi simpulkan, nggak mungkin, tapi digabung. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan verba. Sedangkan kalau nomina apalagi nomina berhubungan dengan tempat, maka dia harus dipisah. Contoh misalnya apalagi verba tinju atau tendang deh, di bawahnya aja, tendang. Nah, pada saat kita tulis gini, kita nggak nulis gini kan, ditendang, nggak mungkin, tapi digabung, ditendang, seperti itu. Karena apa? Karena tendang berhubungan dengan verba. Sesuatu yang berhubungan dengan nomina harus dipisah, sesuatu yang berhubungan dengan verba harus digabung. Maka kita lihat di situ yang dari kata-kata di atas, yang salah adalah yang A. Kenapa? Karena di akhirat harusnya dipisah. Coba kita lihat, seorang duta dan malaikat seharusnya diganti menjadi seorang duta bersama malaikat. Bersama dan adalah satu hal yang sama. Jadi tidak masalah karena itu adalah konjungsi ya, sama saja dengan konjungsi. Mau pakai bersama ataupun dan nggak masalah. Next, berikutnya adalah indikator. Indikator seharusnya indicator. Indicator itu salah malah, karena indikator adalah bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kan adalah indikator. Next, berikutnya di negara-negara seharusnya di negara harusnya digabung. Ingat ya, negara-negara adalah nomina, maka nomina harus dipisah. Kalau verba baru digabung. Selanjutnya seorang duta seharusnya adalah orang duta, nggak pakai se tapi pakai orang. Karena ini di awal, maka harus menggunakan se. Maka dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang salah adalah di akhirat. Nah, ini harus belajar ini. Kamu bisa belajar ini di PUBI ya, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Itu ada di download aja di Play Store, itu ada. Jadi nggak ribet lah kalau masalah ini. Asal kamu mau membaca. Jadi nomor 15 jawabannya adalah A. Nomor 16, ayo 4 lagi. Jika dievaluasi, maka evaluasi yang tepat terhadap teks anekdot di atas adalah A. Anekdot tersebut sudah cukup baik karena telah memiliki struktur isi yang lengkap dan ciri bahasa yang cukup. Saya rasa nggak cukup ya. Karena ini kan cuma potongan anekdot ya. Jadi struktur isi dan lengkap dan ciri bahasanya nggak cukup. Nah, C coba. Anekdot tersebut sudah cukup menarik karena strukturnya isinya lengkap walau belum ada judulnya. Oke, memang belum ada judulnya. C masuk dulu. D. Anekdot tersebut belum memiliki sindiran dan belum mengandung unsur kelucuan. Benar? Oh, kita bahasnya bukan yang di nomor 15 ini ya. Tapi kita membahasnya masuk ke nomor ini, kumpulan penuh ini. Nah, seorang nomor ini. Jadi di sini seharusnya jika dievaluasi. Oh, berarti sini tulisan nomor 14 sampai nomor 16. Next, anekdot tersebut sudah memiliki sindiran, mengandung unsur kelucuan dan ditulis dengan ejaan yang tepat. Nah, oke, kita bahas dulu yang A. Anekdot tersebut sudah cukup baik karena telah memiliki struktur isi yang lengkap dan ciri yang bahasanya cukup baik. Saya rasa nomor 16 anekdotnya tidak memiliki struktur yang lengkap. Kenapa? Karena tidak ada
di sini tidak menjelaskan tentang abstraksi. Abstraksinya titik ya. Dan juga di sini tidak menjelaskan tentang koda. Kodanya juga belum ada. Jadi tidak masuk. Next. Anekdot tersebut belum memiliki judul. Benar. Dan struktur isinya belum lengkap. Benar. Penulisan ejaannya pun masih banyak yang salah. Nah, kenapa saya jawab yang B? Karena tiga-tiganya benar. Nah, dia menjawab jawaban yang benar. Maksudnya apa? Yang pertama, dia tidak memiliki judul, benar. Struktur isinya belum lengkap. Karena apa? Karena judul sama kodanya nggak ada. Reaksi juga nggak ada menurut saya sih. Dan penulisan ejaannya pun masih banyak yang salah. Ini masuk benar. Jawabannya ini benar. Jadi kalau saya bilang ini adalah jawaban yang real. Tapi kita coba lihat yang C. Anekdot tersebut sudah cukup menarik karena struktur isinya lengkap walaupun belum ada judulnya. Nah, dia bilang anekdot tersebut sudah cukup menarik karena struktur isinya lengkap, padahal belum lengkap. Karena apa? Karena kodanya belum ada. Jadi judulnya belum ada, kodanya belum ada. Jadi struktur isinya belum lengkap menurut saya. Next, anekdot tersebut belum memiliki sindiran dan belum mengandung unsur kelucuan. Kalau menurut saya sindirannya mungkin sudah dimasuk ke dalam si kipas ini. Sindirannya sudah. Nah di sini. Bagaimana kamu sudah berjam-jam berjalan, masa tidak sadar lihat kipas angin yang saya bawa? Secara tidak langsung ini adalah suatu sindiran sebenarnya, tapi belum masuk ke kelucuan. Tapi sindirannya sudah ada. Next, berikutnya adalah anekdot tersebut sudah memiliki sindiran. Sudah memang mengandung unsur kelucuan, belum, dan ditulis dengan ejaan yang tepat. Salah, ejaannya belum tepat karena kita mengevaluasi tadi. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kamu pasti akan bingung nanti akan memilih antara D dan yang B. Cuman karena kita tergantung pada konteks, maka konteksnya yang benar adalah B. Begitu. Karena di sini salahnya yang D adalah coba ditulisnya anekdot tersebut sudah memiliki sindiran namun belum mengandung unsur kelucuan. Itu benar. Jawabannya yang benar adalah yang B. Harusnya bisa 2 jawaban. Next. 17. Seorang wartawan yang mewawancarai seorang nenek berumur 112 tahun. Hal apa yang menurut Anda terbaik saat berusia 112 tahun? Tanya wartawan. Dia menjawab tidak ada tekanan dari teman sebaya. Ya iya, temannya udah pada mati semua. Ungkap tersirat dari dalam teks tersebut adalah teman-teman si nenek sangat baik. Enggak ada orangnya. Teman-teman si nenek sangat toleran. Enggak. Teman-teman nenek juga berumur enggak. Teman-teman nenek sangat pengertian. Nah, gampang sekali jawaban ini. Karena dari hal ini kita bisa menceritakan bahwa sebenarnya hal yang paling enak di saat umur nenek 112 tahun adalah karena temannya sudah meninggal semua. Itu hal yang lucunya. Jadi kamu harus fokus pada hal kelucuannya. Karena itu berhubungan dengan ungkapan tersirat. Ingat ya, ungkapan tersirat berarti masuk ke dalam kiasan. Nah, ini adalah kiasan. Dia menjawab tidak ada tekanan dari teman sebaya. Itu sudah enak sekali gitu. Tidak ada yang gibahin dia, tidak ada yang bicarain dia karena teman sebaya udah meninggal semua. 2 soal lagi, 3 ya. Bacalah tes berikut. Sebuah bus penuh dengan penumpang sedang melaju dengan cepat di jalan menurun. Ada seorang yang mengejar bus ini dari belakang. Seorang penumpang di kursi belakang mengeluarkan kepalanya melalui jendela. Ia pun berkata kepada orang yang sedang mengejar bus, "Hei kawan, sudahlah, Anda tidak mungkin bisa mengejar bus ini. Saya harus bisa mengejarnya." Sesak napas terengah-engah oleh orang yang mengejar bus itu berkata, "Saya adalah pengemudi bus ini." Aduh. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian koda. Koda apa? Koda terakhir. Jadi di sini titik-titik. Gampang sekali ini. Nah, kita tinggal cari yang di akhir apa? A. Sebuah bus melaju dengan kencang sekali. Ini masuk ke abstraksi. C. Kata penumpang itu berhentilah. Ini masuk ke dalam krisis. Nggak masuk ini. Nggak nyambung sama titik-titik ini. Orang itu berkata, apa yang terjadi? Ngapain dia nanya lagi? Orang dia sudah tahu bahwa pengemudinya ini adalah orang yang berlari itu. Kenapa dia kan yang penumpang yang nanya?
penumpang yang nanya pada orang yang mengejar bus itu. Berikutnya adalah petugas keamanan yang berjaga-jaga. Ini juga nggak mungkin. Ingat ya, koda berarti mimik wajah. Nah, berhubungan dengan itu, yang memiliki mimik wajah adalah kaget. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya kita masuk ke nomor 19. Oh, agak panjang nomor 19. Singkat cerita, Darman seorang politikus yang tidak tulus dan tidak mau menyia-nyiakan sorotan kamera wartawan. Dia mencari strategi agar tetap menjadi perhatian media. Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menyeburkan diri ke air. Sial baginya, dia terperosok ke solokan dan terseret derasnya air. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tidak berdaya. Dia hanyut. Untung regu penolong sangat sigap. Meskipun terserat cukup jauh, Darman masih bisa selamatkan. Dia dibawa ke posko kesehatan dan dibaringkan ke bangsal. Waktu itu semua bangsal penuh dengan orang pingsan. Darman kaget melihat orang yang ada di situ. Semuanya dia kenal. Para politisi sedang belusuan. Lebih kaget lagi ketika dia melihat doa yang terus diiringi, ya Allah, hanyutkanlah mereka yang tak ikhlas. Darman pingsan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kalau menurut saya sih lebih ke apa ya? Lebih ke suatu hujatan kepada politikus ya dari orang-orang. Berikutnya kita coba tes 2. Ketika Otong ditinggal teman-temannya di hutan, loh mana teman-teman gue ya? Tapi Otong melihat jejak yang dibuat teman-temannya. Otong pun tambah pikir panjang mengikuti jejak tersebut. Dan di tengah perjalanan, hutan itu penuh kabut yang mengakibatkan jejak itu menghilang. Dan Otong pun panik. Ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, lebih baik mati dimakan macan daripada saya tersesat di hutan ini. Tidak lama kemudian Otong melihat seekor macan di balik semak-semak. Otong kaget dan lari terberi-beri. Dengan kencang Otong lari. Dia melihat sebuah gua dan ia masuk dan menutup gua tersebut dengan rumput. Di dalam gua Otong berdoa, ya Tuhan, gitu aja kok dibuat beneran sih. Oke. Nah, sekarang kita lihat deh, sebelum saya bahas tentang jawabannya, kita akan lihat. Jadi di teks yang pertama itu kalau saya lihat sih ada sindiran kepada para politikus. Sedangkan kalau yang di teks kedua doanya Otong selalu terjawab ya. Jadi humornya itu doanya Otong tuh selalu terjawab. Apa doanya? Doa yang pertama, ya Tuhan, lebih baik mati dimakan macan daripada saya tersesat di hutan ini. Beneran, baru Allah memberikan macan lewat. Akhirnya Otong masuk ke dalam gua, baru dia bilang, ya Tuhan, gitu aja kok dibuat beneran sih. Ini secara nggak langsung kan humornya itu tidak ada sindiran. Nah, benar sekali nih jawabannya. A, teks 1 berupa teks anekdot memiliki sindiran, yang 2 tidak pakai sindiran. Bener. Coba yang B, teks berupa anekdot tidak memiliki sindiran. Enggak, teks 1 pakai sindiran ada. Ini terbalikannya malah. C, teks 1 dan 2 anekdot memiliki sindiran. Enggak, yang 2 enggak pakai. D, teks 1 dan 2 sama-sama mengandung kelucuan dan sindiran. Enggak, teks 2 enggak ada sindirannya. Teks 1 tidak mengandung unsur kelucuan. Mengandung. Teks 2 tidak mengandung unsur kelucuan. Gampang jawabannya. Jawabannya pasti yang A. Kenapa? Karena yang jawabannya yang A. Yang pertama mengandung sindiran, yang kedua tidak mengandung sindiran. Ya, soal terakhir. Oh, ini tentang penyusunan anekdot, maka kita dibahas tentang strukturnya ya. Oke, kita lihat. Nah, kita kalau bikin soal jawaban seperti ini, lebih baik menggunakan sistem eliminasi ya, itu lebih gampang. Caranya apa? Caranya kita cari dulu kira-kira yang mana yang di awal. Coba kita lihat. Saya baca dulu ya. Oh, enggak usah lah, langsung kita. Kalimat di atas jika disusun menjadi teks anekdot adalah, coba kita lihat. 2 2 2 2 2 5. Berarti kita lihat awalannya adalah 2. 5 coba kita cek. Maaf. Oke. Kita lihat 2. Perkuliahan dimulai. Oke, masuk ke abstraksi. Oke, dia masuk ke abstraksi. Next, 7 7 4. Oh, berarti 2 sama 4. Kita lihat 7. Suasana kelas tenang. 4, Pak dosen bertanya pada mahasiswa lain. Ayo, yang mana yang enak?
4 apa 7? Kalau umur saya sih 7. Perkuliahan dimulai, suasana kelas senang. Karena apa? Karena dia masih ke dalam abstraksi. 6. Nah, 27 kita lihat nih, 4 sama 6. Cuma 4. Pak dosen bertanya pada mahasiswa yang lain. Oh, mahasiswa yang lain emang dia naik sama mahasiswa yang satunya kapan? Nah, kan nggak cocok ya. Perkuliahan dimulai, suasana kelas tenang. Pak dosen bertanya kepada mahasiswa yang lain. Berarti sebelumnya Pak dosen pernah bertanya kepada mahasiswa kan? Berarti jawabannya nomor 4 tidak pas menurut saya. Cari yang dia bertanya kepada mahasiswa. Coba kita lihat yang 6. Pak guru bertanya kepada salah satu mahasiswa. Nah, benar kan? Kepanjangan MPR. Nah, secara tidak langsung ini adalah masuk ke dalam orientasi. Nah, secara nggak langsung, nggak perlu kita menyelesaikan soal ini, kita bisa tahu jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah abstraksinya duluan, baru orientasi, baru yang apa? Kita lihat di sini. Oh, ternyata yang masuk adalah 2, 7, 6. Baru 1, 3, 4. Secara langsung nggak perlu lagi kita mencari lagi berikutnya apa, karena jawaban yang benar dari awal sudah 2, 7 sama 6. Udah. Dan nggak ada yang lain selain itu di soal-soalnya apa, di pilihan-pilihan yang lain. Maka pasti jawabannya adalah D. Seperti itu. Alhamdulillah, mungkin itu bisa saya sampaikan. Sudah ke 20 soal. Bagi teman-teman yang merasa jawabannya itu ada yang salah, bisa protes, silahkan protes. Nanti kita akan bahas sama-sama yang mana yang diproteskan. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita ketemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.